Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 6 dengan KD atau kompetensi dasar 3.1, yaitu menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Pada pembelajaran hari ini, kalian akan belajar bagaimana cara menyimpulkan sebuah informasi. Bisa berdasarkan teks laporan hasil pengamatan atau kalian langsung mengamati secara langsung. Misalkan saat kalian berada di suatu tempat, tentunya kalian sering memperhatikan keadaan di sekitarmu. Baik itu di pasar, di sekolah, di jalan ya, tentunya kalian memperhatikan bagaimana kondisi di sekitarmu. Nah, keadaan di sekitarmu itu kamu perhatikan dengan baik-baik. Nah, saat kalian mengamati keadaan di suatu tempat dengan seksama atau dengan sungguh-sungguh, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi. Ya. Contohnya, objek yang ada di sekitar. Misal kalian di pasar, kalian bisa melihat berbagai macam barang dagangan. Mulai dari sayuran, buah-buahan, ya, itu adalah objek yang ada di sekitar pasar. Terus kemudian kegiatan yang ada di sekitar. Misal di pasar tentunya ada kegiatan jual beli. Bertemunya antara pedagang dan pembeli. Kemudian suasana di sekitar itu. Kalau pasar, suasananya jelas rame ya. Rame. Banyak orang datang untuk mencari barang. Banyak juga pedagang untuk menjual barang. Semua informasi yang didapat dari pengamatan tersebut dapat dibuat menjadi sebuah teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan hasil pengamatan berisi tentang informasi, ya, berisi informasi tentang suatu objek atau kejadian yang diamati, yang meliputi waktu di mana, kapan ya, waktu itu kapan kalian mengamati. Jadi bulan apa, hari apa, tanggal berapa, ya, tahun kapan, ya, itu waktu jam berapa, nah, waktu. Kemudian tempat itu, contoh misal di pasar, di jalan, di sekolah, nama tempatnya apa. Hingga proses kalian mengamati bagaimana proses jual beli yang terjadi di pasar. Ya, bagaimana proses mengatur lalu lintas yang ada di jalan. Nah, untuk mengetahui informasi dalam suatu teks laporan hasil pengamatan, tentunya kamu perlu mencermati isi teks tersebut. Bagaimana mencermatinya? Ya harus dibaca. Kalian harus membaca atau bisa juga mendengarkan, misalkan ada orang lain yang membacakan, atau dengan menonton, misal kalian menonton video di YouTube. Jadi membaca, mendengarkan, atau menonton setiap bagian laporan dengan seksama, dengan konsentrasi. Ya. Kemudian catat setiap informasi yang penting, ya, yang kamu temukan. Setelah itu barulah kamu dapat memahami dan menjelaskan informasi dalam teks laporan hasil pengamatan. Setelah tadi memperhatikan dengan seksama, mencatat yang menurut kalian penting, nah barulah kamu dapat memahami dan menjelaskan informasi dalam teks laporan hasil pengamatan. Nah, teks laporan hasil pengamatan adalah merupakan tulisan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan secara langsung. Fakta ya, secara langsung. Untuk menginformasikan kepada orang lain. Tujuannya adalah untuk menginformasikan kepada orang lain. Beberapa bagian dalam laporan, yaitu ada nama kegiatan, namanya kegiatan apa, kemudian lokasi, tempat ya, tempatnya di mana, waktunya kapan, objek dan hasil pengamatan. Objek yang diamati apa? Objeknya.
Contoh misal di pasar, tentunya objeknya ada tadi sayur-sayuran, buah-buahan ya, dan hasil pengamatannya bagaimana. Nah, kemudian di sini ada contoh laporan hasil pengamatan. Laporan hasil pengamatan, nah tadi yang pertama ada nama kegiatan. Kegiatannya apa yang diamati, yaitu pengamatan makhluk hidup di sekitar. Lokasi pengamatan, di mana lokasinya? Di sini contohnya adalah di Kebun Binatang Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Waktu pengamatan hari Kamis 5 April 2018. Kemudian objek pengamatannya, apa yang diamati? Yaitu hewan di Kebun Binatang Ragunan. Kemudian hasil pengamatan. Bagaimana hasil pengamatannya? Jadi Kebun Binatang Ragunan adalah sebuah tempat tinggal berbagai jenis hewan yang terletak di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nah, ini nama lokasinya ya. Kebun binatang ini didirikan pada tahun 1864 dengan luas 140 hektar. Ini memuat informasi tahun berdiri dan luas daerah, luas lokasinya. Selain itu, kebun binatang merupakan habitat buatan bagi para hewan, termasuk hewan langka. Di kebun binatang Ragunan terdapat kurang lebih 295 spesies dan 4.040 spesimen. Kebun binatang Ragunan memiliki beragam spesies hewan yang dirawat di sana, seperti reptil, unggas, mamalia, dan primata. Untuk menarik pengunjung, para petugas kebun binatang bahkan membuat fasilitas khusus untuk melihat beberapa hewan, misalnya fasilitas dunia primata. Nah, di sana para pengunjung dapat melihat berbagai jenis primata, khususnya yaitu orang hutan. Selain itu, petugas kebun binatang juga memberikan fasilitas untuk berinteraksi dengan beberapa hewan primata di sana, seperti memegang dan memberi makan. Nah, ini contoh laporan hasil pengamatan yang memuat tadi kegiatan pengamatannya. Apa nama kegiatannya? Lokasi, waktu, kemudian objek yang diamati, apa, dan hasil pengamatan. Hasil pengamatan tentunya apa saja yang terjadi di lokasi tersebut. Bisa proses, bisa fasilitasnya ya. Nah, terus selanjutnya setelah kalian tadi mendengarkan ya atau membaca teks laporan hasil pengamatan di atas, coba sekarang kita latihan untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Kapan pengamatan tersebut dilakukan? Jadi pengamatan tersebut dilakukan, ini kapan berarti menanyakan waktu. Dilakukan kapan tadi? Iya, pinter. Pengamatan dilakukan pada hari Kamis 5 April 2018. Kemudian bagaimana suasana atau keadaan objek yang diamati? Nah, suasananya bagaimana? Ya, suasananya sangat menyenangkan dan menarik untuk diamati. Para pengunjung bisa berinteraksi dengan beberapa hewan yang ada di sana. Nah, informasi apa yang terdapat dalam paragraf pertama laporan tersebut? Pada paragraf pertama, kalian mendapatkan informasi yang pertama adalah informasi alamat atau lokasinya di mana. Kemudian ada tahun pendirian, luas lahan, dan jumlah spesies hewan yang ada di sana. Terus informasi apa yang terdapat dalam paragraf kedua laporan tersebut? Nah, informasi pada paragraf kedua yaitu informasi keanekaragaman hewan dan fasilitas yang ada di Kebun Binatang Ragunan. Nah, itu tadi adalah contoh bagaimana kalian membaca suatu laporan hasil pengamatan, kemudian kalian bisa menjawab beberapa pertanyaan yang ada pada laporan. Nah, selanjutnya kalian mengerjakan tugas berikut ini ya. Tentunya kalian kerjakan di rumah karena kalian sedang belajar di rumah. Silakan kalian bisa kerjakan tugas secara mandiri. Tugasnya apa? Nah, nanti pada slide berikutnya ada video ya yang bisa kalian tonton. Nah, nanti linknya ini saya share supaya kalian langsung menonton
sendiri beserta materinya. Ini saya share semua, Pak Guru share. Ya, tonton dan amati video, nanti di bawah kemudian tuliskan minimal 3 informasi yang didapat setelah menonton video berikut. Setelah itu 3 informasi tadi kamu tulis, ya, kemudian kirim ke WA Pak Guru. Kalian bisa mengirimkan dengan voice, ya, dengan bicara di WA atau ditulis. Yang penting informasinya sebanyak 3. Nah, videonya ini, ya. Videonya ini nanti ditonton, ya. Kalian bisa menonton sendiri, nanti linknya Pak Guru bagikan, ya, link materi ini. Nah, setelah selesai menonton video ini, kemudian kalian cari 3 informasi yang menurut kalian penting. Terus selanjutnya kalian kerjakan latihan berikut ini. Ya, nanti kalau menggunakan HP, kamu klik isi kuis, ya. Diklik nanti keluar seperti ini. Ya, kamu tuliskan nama, kemudian kelas, terus kerjakan soal di bawahnya. Nah, ini soal di bawahnya dikerjakan. Ini ya. Nah, setelah itu selesai mengerjakan, kemudian klik kirim. Jangan lupa untuk mengeklik kirim. Nah, demikian pembelajaran pada pertemuan pagi ini. Ya, silahkan kalian pelajari dengan baik, kerjakan soalnya dengan teliti, ya. Tonton videonya dengan cermat, tuliskan poin-poin yang menurut kalian penting. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.